Padahal ini sudah di-share juga ya, ya, dan di apa namanya di grup-grup lain ya selain Kadesa juga sudah kata Mas Dani baru 17 butir katanya. Tapi nggak apa-apa ya karena kita juga ada time frame-nya, ada waktunya. Ini sudah 13:21 berarti sudah berapa menit ya? Sekitar 6 menit ya. Kita tunggu kira atau Sampai kita setengah dua. ya kita tunggu 13:30 ya mudah-mudahan akan join lebih banyak lagi teman-teman bisnis asosiat di Pindo ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman menunggu setengah dua kita mulai. Makasih.
Pantang mundur buat teman-teman semua. Berjuang terus untuk Devindo. Insyaallah kita ada di surganya dunia. Ya, Masya Allah banget. Kita ayo bergerak lagi bersama-sama, teman-teman gak sendirian. Ada kami key leader yang siap mendampingi teman-teman. Semua sudah berhasil melampaui satu loncatan baru. Teman-teman bisa hadir mengikuti trip dari Devi. Mati lampu, mati lampu. Begin. Here we go. Here we go. It's a brand new day. It's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Ini sudah yang join sudah 30 orang ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Devindo. Dan luar biasa. Luar biasa. Yang luar biasa siapa? Teman-teman semuanya ya yang sudah hadir di Zoom ini sangat-sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih karena sudah melimpahkan ya waktunya, menginvestasikan waktunya hari ini. Baiklah, seperti yang sudah saya share, Zoom link sudah di situ. Judul materi hari ini adalah 5 langkah prospecting ya. 5 langkah prospecting. Jadi kalau kita sering dengar, teman-teman juga pasti sering dengar prospek ya, prospecting itu adalah istilah sebenarnya
istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berpotensi menjadi pelanggan, ya, berpotensi bisa pelanggan, dan selain dia pelanggan juga nantinya akan lebih dalam lagi atau lebih lanjut lagi menjadi pelanggan yang loyal, ya. Jadi keberadaan prospek ini dalam bisnis di Depindo itu menunjukkan bahwa adanya peluang, ya, adanya peluang untuk menghasilkan tidak hanya sekedar omset, ya, tidak hanya sekedar penjualan produk, tapi lebih dari itu, ya, dengan adanya prospek ini. Nah, untuk bisa mendapatkan prospek yang tadi itu saya sampaikan, dia berpotensi dan dia akan menjadi yang loyal, tentunya ada ilmunya, ya, ada ilmunya, ada strateginya, ada tips-tipsnya. Nah, itulah yang akan kita hari ini sampaikan, materi yang akan disampaikan oleh mentor kita semua yang sangat luar biasa, yaitu Babe Petrus Irianto Herbono. Silakan, Babe. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan bahas satu materi yang sangat penting bagi kita yang serius menjalankan bisnis Depindo. Beberapa hari yang lalu, bahkan tadi pagi juga Babi ditanya oleh beberapa BA yang mengatakan, kemarin ada acara dari mantan perusahaan, acaranya membuat beberapa downline saya ikut ke sana, ya. Kenapa ya, Nah, kalau kenapa, Babe jawabnya juga bingung, ya. Kenapa ya, Karena kalau kita punya anak kita nakal, yang salah bukan tetangga, yang salah adalah orang tuanya. Kalau anaknya nggak lulus ujian, yang salah siapa? Yang salah orang tuanya, bukan tetangga, atau bukan kakeknya, atau bukan pamannya, bukan omnya, dan lain sebagainya. Tapi di dalam bisnis multi-level marketing secara umum, dan multi-level marketing Depindo pada khususnya, jika ada downline meninggalkan bisnis Depindo, meninggalkan upline-nya, itu biasanya cuma disebabkan dua hal saja. Hanya dua hal saja. Yang pertama adalah diri kita sendiri sebagai upline. Ya. Kenapa diri kita sendiri? Karena sejak si downline bergabung bersama dengan kita kurang intens di dalam berkomunikasi dengan downline tersebut. Kita kurang intens di dalam mendampingi downline tersebut. Kita beranggapan kalau seseorang sudah join bersama dengan kita, sukses atau tidaknya tergantung dari dia sendiri. Betul. Tetapi downline baru, new BA yang lahir baru itu seperti seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Dia butuh pendampingan selama 90 hari. Sampai si bayi tersebut bisa melihat. Kan kira-kira 3 bulan kan. Bayi melihat, oh ini ibu saya, oh ini papa saya, oh ini mama saya, oh ini dan sebagainya. Sampai dia melihat. Ya. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, maka kita tidak akan dikenal. Pada saat seorang bayi melihat, dia harus melihat siapa? Melihat orang tuanya. Bukan melihat paman bibinya, bukan melihat Pak D atau Bu D-nya, dan lain sebagainya. Jadi faktor pertama adalah faktor upline. Faktor kedua ini yang mau kita bahas. Faktor kedua
yang membuat kenapa downline kita begitu mudah meninggalkan kita, dikarenakan pada saat kita mengajak dia untuk bergabung bersama dengan kita tidak melewati sebuah proses yang tadi dikatakan oleh Mami Antip, sebuah proses yang namanya prospecting. Ya, prospecting. Sebuah proses berarti ada langkah-langkahnya. Ya, ada langkah-langkahnya. Seperti saat kita mencari jodoh, mendapatkan suami atau mendapatkan istri, kan prosesnya berkenalan dulu, lalu kunjungi rumahnya, lalu baru pacaran. Setelah dalam proses pacaran, kita bisa tahu bobot bibit bebet. Kalau bobot bibit bebetnya 3B-nya cocok, baru di closing. Terjadilah pernikahan. Ya, tapi kalau baru ketemu, langsung diajak nikah, biasanya nggak tahan tuh. Berapa tahun kemudian pasti terjadi masalah. Ya, tapi kalau kita melatih sebuah proses, ya, proses, maka kita akan bisa mendapatkan the right prospect yang benar-benar sesuai seperti yang kita harapkan. Prospek konsumen, dia pasti beli produk dan dia pasti melakukan repeat order. Prospek mitra usaha, dia pasti menjadi BA dan dia pasti menjadi BA aktif, ya, melalui pendampingan yang kita lakukan. Jadi pada hari ini kita akan bahas topik yang kedua, yang kalau kita topik namanya prospecting, dan kalau kita benar-benar paham, ya, benar-benar paham yang namanya prospecting dan pentingnya prospecting di dalam bisnis Depindo, maka jaringan kita boleh bertumbuh, berkembang, dan sampai satu hari nanti akan menghasilkan income yang semakin lama bertumbuh, dan pada suatu saat nanti kita nggak perlu lagi mendampingi mereka, karena mereka bisa melakukannya sendiri, bahkan lebih baik daripada kita. Bahkan lebih baik daripada kita. Karena keberhasilan seorang leader, jika dia mampu menciptakan jaringan downline yang bisa menjadi leader lebih baik daripada dirinya sendiri. Yuk, kita bahas slide demi slide. Jadi tulisan di sini adalah materinya prospecting. Ya, nanti materi ini dapat di-download di websitenya Depindo yang namanya weleh-weleh-damai-eka-pratama.com. Ya, kalau seandainya tidak ada, boleh telepon plus 62811885072. Ini langsung direct terhubung ke Babe. Ya, jangan sungkan telepon Babe. Anytime kalian boleh kontak Babe untuk berdiskusi, untuk menanyakan segala hal yang berkaitan dengan bisnis Depindo. Ya, oke, kita mulai. Kita mulai dengan yang dasar dulu. Definisi. Di definisi ini ada jarum, di bawahnya ada jerami. Apa artinya? Artinya adalah mencari prospek yang benar-benar sesuai dengan harapan kita, itu seperti menemukan jarum di setumpuk jerami. Jadi pesannya adalah nggak gampang. Pesannya nggak gampang. Tapi selama jarum ada di tumpukan jerami tersebut, cepat atau lambat pasti ketemu. Jadi berarti sesusah apapun kita mencari prospek dari para kenalan-kenalan yang kita miliki, satu hari nanti kita pasti akan mendapatkan prospek yang benar-benar sesuai dengan harapan kita. Yang paling penting adalah tekun mencari, ya. Tekun mencari, tekun mencari, tekun mencari. Satu hari nanti pasti kita akan dapatkan. Jadi apa itu definisi prospecting? Kita lihat, ya. Prospecting adalah sebuah proses, ingat ya, sebuah proses
nanti ada 6 langkah tuh. Nanti ada 6 langkah prosesnya. Ya, nggak 1 langkah, nggak 2 langkah, nggak, tapi ada 6 langkah prosesnya. Untuk apa proses tersebut? Agar supaya kita menemukan the right prospect, menemukan orang yang tepat. Menemukan orang yang tepat untuk memulai dan atau mengembangkan bisnis Depindo kita. Ya, Depindo kita. Jadi artinya prospecting itu adalah sebuah proses agar supaya kita bisa mendapatkan orang yang tepat untuk bisa memulai bisnis Depindo, dan pada akhirnya dengan orang tersebut, dengan prospek yang tepat, kita bisa mengembangkan setahap demi setahap agar supaya bisnis Depindo kita menghasilkan hasil yang bertumbuh dari waktu ke waktu, dan satu hari nanti kita nggak perlu lagi dampingi dia. Kenapa? Karena dia sudah menjadi leader seperti kita. Karena proses kita sudah menjadi leader seperti kita. Ya, itu definisi dari prospecting. Sebuah proses untuk menemukan orang yang tepat agar supaya kita bisa memulai bisnis kita satu hari nanti dengan prospek yang kita dapatkan tersebut, kita bisa mengembangkan bisnis Depindo kita, dan hasil yang kita dapat bertumbuh dari waktu ke waktu sampai satu hari nanti prospek yang sudah menjelma menjadi leader itu tidak perlu kita dampingi lagi. Please pahami definisi ini. Karena kadang-kadang tahu definisinya, tapi prakteknya melenceng jauh. Harusnya ke kanan, dia ambilnya ke kiri. Ya, ke kanan, dia ambilnya ke kiri. Akhirnya nggak ketemu. Ya, ke kanan, nanti disuruh ke kiri, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, mendapatkan prospek yang tepat itu seperti menemukan jarum di setumpuk jerami. Selama jarum itu ada, maka satu hari nanti kita pasti dapat menemukannya. Berarti sesusah apapun prospecting, suatu hari nanti selama kita tekun mencari, pasti kita akan mendapatkan prospek yang tepat melalui pakai, pasarkan, rekrut, dan pendampingan. Si prospek yang sudah menjadi BA, dia akan bertumbuh knowledge-nya, skill-nya, dan attitude-nya, dan satu hari nanti dia nggak perlu lagi kita dampingi karena dia sudah menjadi seorang leader. Ada prosesnya. Ya, jadi definisi prospecting sebagai berikut. Yang kedua, tadi Babe sudah katakan proses. Sebuah proses untuk mendapatkan prospek yang tepat. Ya, proses. Tadi Babe sudah bocorkan juga. Ada 6 langkah, 6 tahapan. Ya, di dalam prospecting, di dalam bisnis multi level marketing secara umum, dan MLM Depindo pada khususnya. Yang pertama adalah kita harus berkenalan dulu. Ya, yang pertama kita harus berkenalan dulu. Cari teman-teman yang sudah lama tidak berhubungan dengan kita. Cari orang-orang yang belum kita kenal menjadi kita kenal. Dan setiap orang yang nantinya kita kenal, baik dari teman lama maupun dari teman baru, itu kita masukkan ke dalam daftar prospek. Ya, itu kita masukkan ke dalam daftar prospek. Apa yang kita masukkan? Namanya, alamatnya, nomor teleponnya. Nama, alamat, nomor telepon. Nama, alamat, nomor telepon. Nama, alamat, nomor telepon. Masukkan ke dalam daftar prospek. Ya. Berapa banyak B yang diperlukan? Minimal 20. Ya. Minimal 20. Lalu pertanyaannya,
apakah setelah saya mendapatkan 20 orang dan saya cantumkan di dalam daftar prospek, apakah ini orang yang akan saya undang? Apakah ini orang yang saya akan closing untuk dijadikan sebagai konsumen atau untuk dijadikan sebagai downline? No. Ini baru langkah pertama. Ini baru langkah pertama adalah berkenalan. Berkenalan ini adalah langkah pertama. Dan daftar prospek, ya, daftar prospek yang kita buat atas 20 nama tersebut, ini baru daftar prospek mentah. Ibaratkan kalian mencari suami, ada 20 calon. Ya, ada 20 calon. Jika kalian mencari istri, ada 20 calon. Nah, dari 20 calon ini, kita pilih yang terbaik. Ya, kita pilih yang terbaik, yang sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Jadi, berkenalan dulu. Siapa orang yang akan kita ajak berkenalan? Teman-teman lama kita yang sudah lama nggak ketemu, ya, tetangga-tetangga kita, teman pengajian atau teman kegiatan sosial dan lain sebagainya, ya, atau mungkin teman yang baru saja kita kenal. Nah, kita cantumkan ke dalam daftar prospek dan tulis namanya, alamatnya, nomor teleponnya. Namanya, alamatnya, nomor teleponnya. Dan orang-orang ini adalah calon-calon atau prospek yang nantinya kita akan pilih. Orang yang namanya tercantum di dalam daftar prospek di tahap berkenalan, ini masih prospek mentah. Ya, ini masih prospek mentah. Belum prospek jadi. Yang kita cari adalah prospek jadi atau prospek terpilih yang nantinya kita akan undang dalam aktivitas, ya, dan kita akan closing, ya, kita jadikan sebagai new BA, kita follow up, ajarkan pakai, pasarkan, rekrut, dampingi. Jelas ya? Oke, berikutnya. Setelah kita mempunyai daftar prospek, ya, oh ya, apakah harus nunggu sampai 20? Nggak perlu. Tapi usahakan memiliki 20 orang di daftar prospek, ya. Jadi kalau cuma punya 2 atau 3 nggak apa-apa, ya. Yang penting maksimalkan sampai dengan angka 20 kalau bisa. Berikutnya, orang-orang yang sudah ada di dalam daftar prospek di tahap pertama yaitu berkenalan, ini kita akan proses, ya. Kita akan proses. Proses keduanya adalah kunjungi dia, ya. Kunjungi si prospek tersebut. Kunjungi si prospek tersebut satu persatu. Kunjungi prospek tersebut satu persatu. Mulailah dari alamat yang terdekat. Ya, mulailah dari alamat yang terdekat. Ya, itu yang pertama. Mulailah dari orang yang kita kenal. Terdekat alamatnya dan kita sudah kenal, ya. Yang kita belum kenal walaupun ada di dalam daftar prospek itu menjadi kunjungan yang berikutnya, ya, menjadi kunjungan yang berikutnya. Jadi mulailah dengan orang yang kita kenal yang domisilinya tidak jauh dengan domisili kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya kita bisa menganalisa. Tujuannya agar supaya kita bisa menganalisa siapa prospek yang ada dalam daftar prospek yang kita miliki, yang sekarang ini kita kunjungi. Yang ini kita kunjungi. Nanti bagaimana cara kita memulai pembicaraan, ya, bagaimana kita memancing agar supaya orang tersebut bicara bersama dengan kita, dan pada akhirnya kita mengetahui apa yang mereka butuhkan. Nanti Babe akan ajarkan dengan yang namanya strategi prospecting, FORM. FORM, ya. Jadi kita akan belajar bagaimana kita mengetahui
kebutuhan dari prospek yang sudah ada dalam daftar prospek kita. Pada saat kita kunjungi, ya kita analisa mana prospek yang cocok buat dijadikan sebagai konsumen, mana prospek yang cocok kita akan jadikan sebagai mitra usaha atau BA, mana prospek yang enggak cocok jadi mitra konsumen maupun mitra bisnis, ya, dengan metode yang namanya FORM. Nah, FORM ini kali ini Babe akan jawab secara detail, ya, Babe akan jelaskan secara detail. Setelah kita mendapatkan prospek, ya, prospek yang kita pilih dan kita anggap sebagai the right prospect atau prospek yang benar. The right prospect itu artinya apa ya? Prospek yang tepat, ya, prospek yang tepat. Nah, baru kita undang, ya, baru kita undang. Yang kita undang ingat ya, yang kita undang bukan orang yang ada di dalam daftar prospek. Yang kita undang adalah orang yang sudah kita kunjungi, yang sudah kita analisa, sehingga kita tahu mana prospek konsumen, mana prospek BA, mana prospek yang tidak cocok jadi BA, juga tidak cocok jadi mitra konsumen. Jadi yang kita undang adalah prospek yang sudah kita kunjungi, yang sudah kita analisa, bukan prospek yang ada di dalam daftar prospek. Tidak ya? Ingat jelas. Jadi kita undang. Kita undangnya kemana? Kita undangnya kalau seandainya dia adalah prospek konsumen, ya kita undang dalam aktivitas produk. Kita undang dalam aktivitas produk. Kalau seandainya cocoknya untuk mitra bisnis atau BA, undang dalam acara BOS. Ya, dalam acara BOS. Ingat, kalau cocoknya diundang dalam aktivitas produk, jadikan konsumen. Jangan ditawarkan bisnis di situ. Ingat nih, sekali lagi ulang. Dari hasil analisa prospek, dari prospek yang sudah kita kunjungi, ya, ternyata ada prospek yang cenderung lebih cocok sebagai konsumen, ya. Lalu kita undang dalam acara produk presentasi, ya, produk presentasi. Nah, pada saat produk presentasi sebaiknya jadikan dia sebagai konsumen. Fokus kita menjadikan dia sebagai konsumen, bukan ditawarkan jadi mitra bisnis. Karena antara recruiting dengan selling itu dua aktivitas yang berbeda. Antara selling dan sponsoring atau recruiting itu dua aktivitas yang berbeda dengan dua target yang berbeda. Kebanyakan kita salah. Kita salahnya apa? Sudah diundang dalam aktivitas produk, direkrut. Lalu dia ajak beraktivitas. Penolakan terjadi. Lalu siapa yang disalahkan? Yang disalahkan BA yang seharusnya BA konsumen. Hati-hati ya. Jadi kalau kita sudah mengunjungi, menganalisa prospek, dan ternyata ada prospek yang cocok untuk menjadi konsumen, ada prospek yang cocok untuk berbisnis, ada prospek yang tidak cocok kedua-duanya. Dan pada saat kita mengundang prospek terpilih, orang yang cocok dijadikan sebagai konsumen, undang dalam acara produk presentasi. Hasilnya adalah penjualan produk. Hasilnya adalah targetnya penjualan produk, dan kita mendapatkan konsumen dari produk yang kita jual kepada prospek tersebut. Jangan direkrut. Jangan merekrut di dalam acara presentasi produk. Di mana kita akan rekrut? Nah, pada saat ada prospek yang cocok menjadi mitra bisnis, kita undangnya dalam acara BOS. Kita undangnya di dalam acara BOS. Kita presentasi mengenai company profile. Kita presentasi mengenai product profile. Kita presentasi mengenai keuntungan yang mereka bisa dapat, dan akhirnya kita berjanji bahwa kita akan mendampingi mereka. Nah, acara BOS prospeknya direkrut sebagai mitra bisnis, sekaligus kita jualan produk kepada dia. Ya, kita jualan produk kepada dia. Jadi prospek produk diundang dalam acara presentasi produk,
hasilnya penjualan produk dan jadikan si prospek menjadi konsumen. Ya, tapi kalau ada prospek yang cocok sebagai mitra usaha, undang dalam acara business opportunity sharing, targetnya dia jadi BA sekaligus belanja produk. Dia jadi BA sekaligus belanja produk. Loh kok di sini boleh jualan produk? Karena dia adalah BA. Sedangkan BA itu harus jalankan, pakai, pasarkan, rekrut, dampingi. Tapi kalau prospek konsumen, dijadikan sebagai konsumen. Karena dia cuma pakai. Dia cuma pakai saja. Dia cuma pakai saja, dia nggak perlu pasarkan, dia nggak perlu rekrut, dia nggak perlu lakukan dampingi. Ingat ya, penjualan dengan perekrutan merupakan dua hal yang berbeda dengan target yang berbeda. Dengan target yang berbeda. Kebanyakan kegagalan kita di saat membangun jaringan melalui BA-BA yang ada karena kesulitan mengajak mereka untuk beraktivitas bersama dengan kita dikarenakan mereka direkrut di dalam acara presentasi produk. Kalau enggak percaya, buktikan sendiri. Kan kalian sudah membuktikan, ya, mana prospek yang bisa diajak beraktivitas, mana prospek yang susah diajak beraktivitas. Kalian sudah merasakannya sendiri, tetapi selalu mengulang kesalahan yang sama. Tetapi kalau baca di grup, hasil dari presentasi produk, omset bertubi-tubi. Dan new BA yang masuk. Bahkan kadang-kadang ngelus dada. Ya, kadang-kadang ngelus dada. Kenapa ya? Jaringan kok diajarkan praktek seperti ini. Ya, diajarkan praktek seperti ini. Untung dari acara yang kemarin diadakan sebuah perusahaan MLM dan BA kita minggat ke sana, itu BA yang kalau dalam bahasa sudah di bocai. Bocai bukan bahasa Cina, bahasa Cina. Bocai itu BA yang nggak bagus. Nggak apa-apa, pindah aja yang nggak bagus. Pindahin aja ke sana. Kalau nggak mau pindah, kita pindahin. Ya, jelas ya? Nah, ini dia. Setelah kita mengundang prospek, ya, konsumen, ya, undang, ini masih mengundang ya, mengundang dalam acara produk. Nah, aktivitasnya adalah produk presentasi. Kalau ada prospek yang cocok dijadikan sebagai mitra usaha dan kita undang, aktivitasnya adalah BOS. Ya, aktivitasnya adalah BOS. Yang satu produk presentasi. Produk presentasi kalau menurut Babe relatif gampang. Babe sudah ajarkan. Pokoknya yang namanya produk presentasi, ceritakanlah fakta manfaatnya, bersaksilah atas produk yang Anda presentasikan. Dan yang kedua, pada saat kita push dengan prinsip AIDA, AIDA, ya, yang mengajarkan cari konsumen harus konsumen yang butuh, dari konsumen harusnya konsumen yang mampu membayar harga produk, maka closing pasti akan terjadi. Pada saat kita mengadakan acara BOS, presentasikanlah mulai dari siapa itu PT Damai Eka Pratama Indonesia, bagaimana dengan produknya, bagaimana dengan sistem keuntungan yang bisa didapat, bagaimana cara mendapatkan, dan berjanjilah akan mendampingi mereka minimal 90 hari pertama. Ya, 90 hari pertama. Kalau itu bisa Anda lakukan, maka merekrut merupakan sebuah hal yang mudah. Yang susah karena kita mengundang mereka bukan sebagai prospek yang tepat. Kalau kita bisa dapatkan prospek yang tepat dengan strategi FORM nanti yang Babe akan jelaskan, maka pada saat presentasi closingnya pasti akan gampang.
Nah, setelah kalian melakukan presentasi aktivitas, closing, mengajak prospek terpilih untuk dijadikan sebagai konsumen, atau prospek terpilih yang diundang dalam acara BOS dijadikan sebagai new BA dan sekaligus menggunakan produk. Ya, mengajak atau closing prospek terpilih. Kenapa Babe katakan terpilih? Karena sudah dipilih atas dasar kunjungan. Ya, setelah mereka berhasil kita rekrut sebagai BA baru, follow up dia. Ya, follow up, dan pada saat inilah kita melakukan pendampingan. Ya, dampingi si prospek untuk dampingi new BA untuk membuat daftar prospek, dampingi new BA untuk melakukan kunjungan terhadap prospek mereka masing-masing, bantu si BA untuk mengundang prospek yang mereka sudah pilih, dampingi new BA untuk melakukan aktivitas produk presentasi, BOS. Setelah itu bantu si new BA untuk meng-closing prospek terpilihnya supaya bisa menjadi konsumen dan BA. Pada saat berikutnya, si new BA yang sudah kita dampingi, dia harus berani mendampingi new BA yang mereka sudah lahirkan. Yang dia bisa mendampingi new BA yang sudah berhasil mereka dapatkan. Ini semua hanya bisa dilakukan kalau kita mendampingi mereka terlebih dahulu. Ini kesalahan yang kedua. Satu, nggak lewat tahapan prospecting, sehingga downline gampang pergi. Kedua, karena tidak didampingi, karena upline, masa bodoh, upline tidak care dengan new BA-nya, new BA dilepas begitu saja, ya pasti minggat lah. Pasti pindah, nggak mungkin nggak minggat. Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana cara berkenalan, mengunjungi, ya, dan apa komunikasi, diskusi yang kita akan lakukan terhadap mereka. Kita akan gunakan strategi pendekatan yang namanya FORM. Bukan formulir ya, FORM. F-nya itu family, keluarga. O-nya adalah occupation, atau hal yang berkaitan dengan jabatan, pekerjaan, bisnis. R-nya adalah recreation, yaitu kaitannya dengan kesenangan, kaitannya dengan hobi. Ya, M-nya adalah money. Ya, M-nya adalah money. Nah, cara membuka dialog komunikasi dengan si prospek, FORM ini ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Ya, kita akan bahas satu per satu. Oke, kita mulai di sini. Prospecting strategi. Strategi atau upaya bagaimana mendapatkan prospek yang tepat melalui metode FORM. Ya, FORM. Oke, kita mulai. Family. Kenapa kita menggunakan metode F atau family atau keluarga? Ya, atau keluarga di sini dikatakan untuk membuka relasi awal yang akrab. Karena kalau kita bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, itu pastilah tercipta sebuah suasana yang akrab. Ya, suasana yang akrab. Karena yang kita bicarakan adalah hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana, bukan hal-hal yang sulit. Bukan bicara mengenai teknologi, bukan bicara mengenai pasar uang, bukan menggunakan komoditi atau apa dan sebagainya, tapi kita bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Sehingga tercipta sebuah hubungan yang sangat akrab. Ya, yang sangat akrab. Yang kedua, kenapa kita menggunakan metode family? Karena kalau kita bicara dengan keluarga,
kita bicara dengan hati yang tulus. Kita bicara untuk membantu anggota keluarga kita. Bukan basa-basi, tapi keluar dari ketulusan hati, keluar dari rasa empati yang tinggi. Ya, empati itu artinya adalah kalau keluarga kita membutuhkan sesuatu, kalau dia lapar, kita tidak berikan nasi dan lauk pauknya, tapi kita berikan kail, agar supaya melalui kail itu dia bisa mendapatkan sumber-sumber makanan yang akhirnya bisa menghidupi dia sendiri. Bukan lagi tergantung daripada kita. Itu empati. Yang ketiga, dengan strategi family, kita pasti akan membuka percakapan ya dengan sangat nyaman. Jadi nggak ada hal-hal yang menyulitkan. Nggak ada hal-hal yang membuat kita canggung. Nggak ada hal-hal yang membuat kita, aduh harus ngomong apa ya, dan sebagainya. Ngomong saja suatu hal yang berkaitan dengan keluarga, sehingga kita bisa membuka percakapan dengan nyaman. Dengan hati yang gembira, dengan hati yang tulus, dan lain sebagainya. Itu kaitan dengan family. Nanti bagaimana cara memulainya, Babe akan ajarkan. Ya, Babe akan ajarkan alasannya dulu. Ya, alasan yang kedua, kenapa kita menggunakan pendekatan occupation atau pekerjaan? Ya, ini ada 3 poin di sini. Yang pertama, kita nggak mungkin mengajak orang tanpa kita mengetahui dia punya waktu atau tidak untuk bergabung bersama dengan kita. Jadi dengan occupation ini kita bisa mengetahui apakah dia punya waktu luang atau tidak. Kalau ternyata dia nggak punya waktu, ngapain dia ajak? Kalau dia punya waktu luang dan dia mau berubah nasibnya, kita ajak. Ya. Yang kedua, kita akan mengetahui apakah dia butuh income tambahan atau tidak. Jadi kita bisa menilai itu. Melalui percakapan kita yang kaitan dengan occupation, kita bisa menilai apakah dia butuh income tambahan atau tidak. Ya, jangan salah kaprah. Nanti kita menawarkan dia income tambahan, tapi strata sosial ekonomi dia lebih tinggi daripada kita, diketawain nanti. Ya, jadi kita bisa ternyata dia nggak butuh duit. Oh ternyata dia tingkat strata sosial ekonominya jauh lebih tinggi daripada saya. Tapi mungkin kita bisa alihkan ke produk ya dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah dengan melakukan pendekatan pekerjaan atau occupation, kita bisa mengukur keterbukaan atau peluang kita untuk menawarkan usaha sampingan Depindo. Ya, Depindo. Ini 3 hal yang berkaitan dengan occupation, ini 3 hal yang berkaitan dengan family. Ya, oke, yang keempat, recreation, ya, atau kita bicara mengenai hal-hal yang berbau kesenangan, hobi lah, atau apa dan sebagainya. Nah, di sini ada 2 poin. Kita menggunakan metode R dari FORM, ya, untuk menggali impian, ya, yang mungkin sudah dia inginkan sejak kecil, ya, yang berkaitan dengan kesenangan pribadi. Kalau kalian tanya sama Babe, kenapa Babe punya Harley Davidson, ya, sampai dengan lebih daripada 2? Karena itu mimpi Babe dari kecil. Itu mimpi dari Babe yang kecil, dan Babe merasa kalau bisa punya Harley Davidson, maka kesenangan pribadi Babe terpenuhi. Tahu, waktu sejak Babe, mungkin sejak Babe mulainya SMP, ya. SMP, setiap kali lihat motor Harley Davidson itu, keren ya, maco ya, ini melambangkan sebuah status orang kaya dan lain sebagainya. Babe beli kaosnya dulu. Babe beli kaosnya dulu. Kalau beli kaosnya yang original mahal, Babe beli kaosnya yang murah-murah aja, yang ada di Mangga 2, karena rumah Babe dengan Mangga 2 nggak jauh, ya, tinggal nyebrang aja beli. Belanja di sana. Dulu waktu itu harganya mungkin baru 10.000 atau 15.000. Beli dulu.
beli itu saja harus nabung dulu, ya. Pakai, betapa bangganya pakai kaos Harley Davidson, ya. Tapi begitu ada peluang yang kaitan dengan occupation, Babe tangkap itu peluang, Babe kerja keras. Sekarang bukan hanya kaosnya saja, tapi punya motornya. Ya, tapi punya motor. Soal dipakai nggak dipakai, namanya kesenangan. Salah di mana? Kan nggak ada. Jadi kalau ada orang kalau kesenangan, kenapa kamu beli Harley Davidson? Senang aja. Ya, senang aja. Bukan karena kebutuhan, tapi senang aja. Ya. Itu mimpi, recreation. Temui orang-orang seperti itu. Pasti ada. Ya, pasti ada. Yang kedua, temukan motivasi emosional prospek yang ingin sehat, yang ingin cantik, punya waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Punya waktu untuk diri sendiri. Jadi temukan keinginan dari prospek kita melalui pendekatan recreation atau rekreasi, ya. Orang yang ingin sehat, tujuannya nanti kita tawarkan high fit dan high coffee. Yang ingin cantik, kita tawarkan skincare yang kita miliki, kita tawarkan lifting dan lain sebagainya, kita tawarkan yang baru ada Cleosera, ya, Cleosera dan sebagainya. Dan bagi mereka yang ingin punya waktu buat dirinya sendiri, karena sekarang ini mereka waktunya habis untuk bekerja, ya, waktunya habis untuk kesana kesini dan sebagainya. Dia mimpi suatu saat saya ingin punya waktu yang bebas, time freedom, bukan hanya buat dirinya sendiri, tapi juga buat keluarga. Itu tujuan kita menggunakan strategi pendekatan dari R, ya, recreation dari FORM. Dan yang keempat, money. Money ini adalah kita gali, kita cari orang yang memimpikan ingin mendapatkan kemapanan dari finansial. Ya, dia mimpi finansial dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, baik di family, occupation, dan rekreasi. Ya, ini ada dua hal kenapa kita pendekatan money. Pertama, mengetahui kebutuhan keuangan dari prospek kita, tapi kita sampaikan secara halus. Ya, jangan bilang gini, kamu hari ini punya duit nggak? Kamu hari ini punya utang, berapa utangmu dan sebagainya, itu kasar. Ya, kita bisa ngomong, setiap orang pasti ingin mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan juga mencukupi keinginan atau kesenangan yang ada pada dirinya. Jadi kita nanti bisa tanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, tapi secara halus. Jadi kenapa kita melakukan pendekatan prospecting dengan strategi M, supaya kita bisa mengetahui kondisi keuangan dia. Ya, kalau kondisi keuangannya tadi Babe bilang, ini ada yang bersama, tapi juga ada yang berbeda dari FORM. Ya, terus yang berikutnya lagi, kalau dia ternyata membutuhkan finansial yang lebih besar daripada gaji yang dia dapat sekarang ini, ini bisa kita pertimbangkan untuk kita rekrut sebagai mitra bisnis. Kita lakukan pendekatan M atau money untuk mengukur seberapa besar ketertarikan dia terhadap peluang bisnis yang akan kita tawarkan kepada dia. Jangan-jangan dia nggak tertarik, apalagi begitu mendengar MLM aja, udah langsung tidak ada. Kalau MLM tidak, karena di dalam benak pikiran dia disuruh jual sebanyak-banyaknya. Di dalam benak pikiran dia MLM adalah penipuan. Di dalam benak pikiran dia MLM adalah sebuah bisnis yang negatif dan lain sebagainya. Jadi kita harus datang gunakan FORM, terutama money, untuk mengetahui dia tertarik gak sih mendapatkan income tambahan yang kita mau tawarkan melalui bisnis Depindo. Kalau nggak tertarik, jangan dipaksa. Ya, kalau nggak tertarik, jangan dipaksa. Ingat, pada saat kita ingin
mendapatkan prospek, jadi kunjungi dia. Ya, analisa si prospek tersebut. Dia tertarik nggak dengan faktor FORM ini? Kalau dia nggak tertarik, berarti dia adalah bukan prospek konsumen, bukan prospek bisnis, tetapi dia adalah prospek yang tidak tertarik dari dua hal yang kita inginkan, yaitu menjual produk atau menawarkan peluang bisnis. Ya, kalau tidak tertarik, kita boleh skip. Ya, kita boleh skip orang ini dari daftar prospek kita dan cari lagi penggantinya. Selama kita mampu mendapatkan prospek dan dituangkan di dalam daftar prospek, yang namanya setiap acara, siapa orang yang akan kita undang, gampang. Karena sudah ada daftarnya. Tapi kalau nggak ada daftar, aduh mau undang siapa, cari lagi. Ya, setiap aktivitas disuruh mengundang orang, cari lagi. Tapi kalau sudah ada dalam daftar prospek, aktivitasnya apa? Produk. Undang prospek produk. Aktivitasnya apa? BOS. Undang prospek mitra usaha. Aktivitasnya pendidikan, pendalaman KSA. Undang new BA atau undang BA yang sudah ada di dalam jaringan kita. Bisnis membutuhkan kejelian kita. Ya. Bisnis tidak boleh hanya semata-mata emosi saja. Bisnis harus menggunakan logika. Ya, kalau logikanya dapat, maka bisnisnya dapat. Kalau bisnisnya dapat, cuannya dapat. Kalau cuannya dapat, kita bisa bahagia dengan keluarga, bisnis kita jalan, kita bisa kemana saja dengan uang yang bertumbuh dari waktu ke waktu. Ya, jadi ini alasan kenapa kita menggunakan strategi FORM. Terkadang kita hanya membutuhkan F saja. Terkadang kita membutuhkan F dan M. Terkadang kita membutuhkan O saja. Tapi juga kadang-kadang kita bisa menggunakan F, O, dan R. Tapi juga kadang-kadang kita bisa menggunakan F, O, R, M. Jadi tergantung seberapa jeli kita melihat prospek kita yang tercantum di dalam daftar prospek. Maka itu enaknya mempunyai prospek berasal dari orang-orang yang sudah kita kenal. Kalau kita mendapatkan prospek dari orang yang kita tidak kenal, mau nggak mau gunakan FORM semuanya. Siapa tahu nyantolnya di recreation. Siapa tahu nyantolnya di O. Siapa tahu nyantolnya di M. Siapa tahu nyantolnya di F. Ya, tapi bagaimanapun juga kita harus kuasai ini semua seperti kita mengetahui prospek kita atau biaya kita, karakter dominannya ada di mana? Di visual, di auditori, atau di kinestetik. Jelas ya? Oke. Berikutnya, bagaimana cara memulai pembicaraan dengan orang yang, nah kalau kita mendekatkan pendekatan F, O, R, atau M ya. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan family, ini kata-kata atau kalimat singkat yang kita bisa mulai dan kita kembangkan. Ya, yang kita bisa mulai dan kembangkan. Tanya anak-anak mbak, bukan mbak ya, mbak ya. Anak-anak mbak, umurnya sekarang berapa? Pak Jimmy udah punya anak ya? Sekarang sudah usia berapa? Anak saya masih kecil, masih 6 bulan. Oh, kalau 6 bulan jangan ditawarkan high fit, ya kan nggak boleh dan sebagainya. Anaknya umur berapa? Terus yang berikut, sekarang fokusnya ngurus anak, ngurus rumah, atau sambil kerja juga. Begitu ada jawaban, maka kita bisa lakukan pertanyaan berikutnya. Nggak mungkin, Bu Reni anaknya berapa? Dia kan nggak mungkin, pasti dia ngomong. Anak saya ada 2, ya anak saya ada 2. Nah, usianya yang paling gede berapa? Laki-laki atau perempuan? Yang kedua berapa? Anak-anak berapa? Dan tanya gitu. Ya. Nanti begitu dia tanya, kita bisa bertanya yang berikutnya. Akhirnya terjadi sebuah dialog. Ya,
Akhirnya terjadi sebuah dialog. Nah, gara-gara cuma nanya anak berapa, umur berapa, kita bisa tahu dia ini cocoknya dijadikan sebagai prospek terpilih konsumen atau prospek terpilih sebagai calon mitra usaha. Ya, yang berikut lagi. Sekarang fokusnya ngurus rumah aja, ngurus anak saja, atau mungkin sambil kerja. Enggak, saya sambil kerja. Kerja di mana? Wih, jabatannya bagus ya. Pasti gajinya besar. Nanti dia ngomong, hah, bisa aja. Gaji nggak cukup, kita langsung. Begitu gaji nggak cukup, kita bisa berpindah tuh. Berpindah dari F ke mana? Dari F pindah ke M. Ya, dari F pindah ke M, ke money, dan sebagainya. Ya, harus jeli. Jangan nanya ini bawa daftar pertanyaan. Maaf ya, Bu Reni, saya mau tanya, anak-anak ibu umurnya berapa? Ada berapa? Kedua, sekarang fokusnya ngurus rumah, ngurus anak, atau kerja? Pertanyaan ketiga, Bu Reni, tinggal bareng sama orang tua atau mandiri? Jangan seperti apa istilahnya? Jangan seperti interogasi, ya. Jangan seperti interogasi atau wawancara atau interview, tapi memancing sebuah dialog, ya. Ya, memancing sebuah dialog, ya, memancing sebuah dialog, ya, memancing sebuah dialog agar supaya terjadi sebuah percakapan yang akhirnya membuat kita kan analisa prospek, sehingga kita bisa menganalisa ini prospek ini cocok sebagai prospek konsumen atau prospek mitra usaha, atau nggak cocok keduanya. Itu saja. Jadi pendekatan FORM dengan kalimat-kalimat awal yang kita tanyakan, itu tujuannya adalah untuk menganalisa prospek. Ya, tujuannya adalah untuk menganalisa prospek sehingga kita bisa mengetahui ini prospek konsumen, prospek mitra usaha, atau tidak sama sekali, sehingga kita bisa tahu ini orang harus kita undang kemana, ke aktivitas mana. Sehingga pada saat kita ajak dia, kita closing dia, dan terjadi closing, kita tahu kemana kita akan arahkan berikutnya. Kemudian, ya, kalau nggak tahu susah nanti. Ya. Berikutnya, tinggal bareng sama orang tua atau mandiri. Ya, atau mandiri. Oh, saya tinggal bareng sama orang tua saya. Ya, tinggal bareng sama orang tua saya. Oh, ini langsung nih. Pikir kita kemana nih? Langsung lari ke M. Ya, ini kira-kira orang ini kalau ditawarkan income tambahan yang nantinya bisa beli rumah, pasti mau. Tinggal di mana? Saya sudah punya rumah. Ya, sudah punya. Di mana? Di Pondok Indah. Di mana? Di Golf. Itu rumah di Pondok Indah yang paling mahal itu di Golf area. Kalau kita tahu dia sudah punya rumah dan rumahnya harganya ratusan miliar, M lupakan, ya, M lupakan. Tapi mungkin bisa diajak ke R. Mungkin bisa diajak ke R karena sekaya-kayanya orang kalau ditawarkan gratis pergi ke luar negeri pasti mau. Ya, pasti mau. Gratis ke luar negeri pasti mau. Tapi uang bagi dia nomor 2. Uang bagi orang kaya itu kalau dapat, lu pergi mana ke Jepang? Bayar. Enggak, gua gratis. Ya tuh orang kaya pergi ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa gratis. Itu dia pasti akan bicara dengan rasa bangga. Karena gua ini siapa? Nah, kayak begitu. Ya. Jadi kita di dalam menganalisa prospek itu benar-benar harus jeli. Ya, pertanyaan-pertanyaan pancingan inilah yang akan membantu kita mengetahui pada saat proses analisa prospek, who is our prospect? Ya, siapa prospek kita? Apakah dia the right prospect atau the wrong prospect? Ya, oke. Ini family. Berikutnya adalah occupation. Bagaimana cara memulai pembicaraan? Ya, tanya aja.
Tanya aja, biasanya di rumah ada aktivitas lain nggak, Mbak? Nah, ini kan sama seperti sekarang fokusnya ngurus rumah atau sambil kerja kira-kira sama, ya. Cuma kita tanya, biasanya Mbak di rumah, atau biasanya Mas, biasanya Om, biasanya Tante, di rumah ada aktivitas lain nggak? Ya, kalau pertanyaannya, suami saya kerja di sini, di rumah saya sendiri sebagai istri punya aktivitas lain. Aktivitasnya apa? Mungkin kaitan dengan rekreasi saya. Saya di rumah yoga, saya di rumah belajar bikin kue, saya di rumah memberikan les, ya, memberikan les kepada anak-anak sekolah. Saya di rumah punya bisnis online misalnya sebagainya, ya. Tanya lagi berikutnya, pernah berbisnis MLM nggak? Atau punya keinginan nggak untuk membantu suami cari income tambahan? Ini yang paling banyak di sini. Banyak di antara ibu-ibu rumah tangga yang ingin menjadi sosok yang mandiri, yang tidak bergantung pada suami. Sehingga dia punya income tambahan yang dia bisa gunakan untuk dirinya sendiri. Ini udah kodrat wanita nih. Gaji suami uangku. Ya. Bisnis yang uang yang saya dapat dari bisnisku uangku, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa, seorang ibu bisa mandiri dalam hal keuangan, itu dia bisa membantu bukan hanya suami dicarikan, tapi membantu ekonomi keluarga. Ya, dapatkan orang seperti ini. Nah, jika kita tahu dia ingin berbisnis, ya, dia ingin berbisnis dan sebagainya, nah berarti dia prospek mana nih? Prospek mitra usaha. Atau berikutnya, Mbak, Mas, Pak De, Bude, dan Om pernah ikut bisnis kecil-kecilan nggak? Bisnis kecil-kecilan itu apa? Buka warung, atau franchise jualan kebab, ya, atau franchise jualan nasi goreng gila, ya, apa dan sebagainya, ya, pernah nggak? Atau mungkin buka warung karisma, ya. Ini warteg kesukaan Ibu Anti dengan saya. Warteg karisma. Walaupun pedas tapi enak ya. Ya. Pernah ikut bisnis kecil apa? Tanya semua. Begitu kita lontarkan sebuah pertanyaan singkat, maka jawabannya akan memberikan kesempatan kita untuk masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, sehingga akan memudahkan kita untuk menganalisa prospek. Ya. Terus berikutnya kita masuk ke R, ya, rekreasi. Pertanyaannya, kalau lagi senggang biasanya ngapain? Ya. Kalau lagi senggang biasanya saya nonton sinetron. Oh, berarti ini punya waktu yang cukup. Kalau lagi senggang, biasanya saya nyari income tambahan dengan jualan. Nah, jualan apa? Cecer terus. Ya, tapi cecernya bukan seperti interview atau interogasi, ya. Ngobrol-ngobrol dengan rileks. Kan tadi Babi katakan kenapa menggunakan perspektif supaya kita bisa menciptakan suasana seperti layaknya anggota keluarga mengunjungi keluarganya yang lain. Ya, jadi kehangatan keluarga kita ciptakan di dalam strategi ini. Terus dia suka rawat wajah enggak? Ya, suka rawat wajah enggak? Ya, tanya. Kalau sudah begitu ya, oh suka saya. Udah nemu produk skincare yang cocok buat wajahnya kamu atau buat wajahnya Mbak dan sebagainya. Ya, atau akhir tahun ini ada rencana mau rekreasi kemana? Ya, rekreasi kemana? Oh, nggak kemana-mana. Sekarang zaman susah, segala sesuatunya mahal. Nah, bisa kembali ke M nanti. Ya, bisa cecernya pakai pendekatan M dan sebagainya. Nah, tadi Babe katakan, kalau R nggak cocok, langsung pindah. Nggak cocok, pindah. Atau mungkin semuanya kita pakai. Ya. Terus,
kita kasih tahu, saya rencana nanti bulan Oktober akan pergi ke Bromo, ya. Bersama siapa? Dengan 200 rekan saya. Hah? Ke Bromo dengan 200 rekan saya pasti akan memancing dia menjadi sebuah ketertarikan. Akan pergi ke Karimun Jawa, ngapain di sana? Nanti saya mau akan mancing. Ya, mancing apa? Mancing ikan duyung misalnya. Oh kan jadi tertarik. Sama ikan duyung ada, tertarik ya. Terus lagi tanya lagi, mau kemana? Mau ke Jogja dan sebagainya. Mau kemana? Mau ke Bali, mau kemana? Mau ke Malaysia, mau kemana? Mau ke Eropa, mau kemana? Tanyakan. Dengar, bayarnya berapa per orangnya? Gratis. Ya, gratis. Hah? Gratis. Atau ditanya lagi, minggu ini ada acara apa? Nggak ada acara apa? Oh, saya mau ajak kamu touring, mau nggak? Atau San Mori. Apa itu San Mori? Sunday morning ride. Apa itu Sunday morning ride? Jalan-jalan naik sepeda. Ya, jalan-jalan naik sepeda, jalan-jalan naik motor, atau jalan dengan mobil dengan komunitas. Ya, ini kan semuanya kesenangan. Tadi Babe sudah bilang kan, mimpi Babe sejak kecil itu punya Harley Davidson. Ya, sekarang Babe bisa beli, bukan hanya satu, tapi 3. Ya, terus ingin cantik, ingin sehat, iya, nanti kita tawarkan, kita masuk produk high-fit dan lain sebagainya. Ya, pokoknya untuk menganalisa siapa prospek kita agar supaya kita bisa mendapatkan prospek konsumen, prospek mitra usaha, maka kita harus menggunakan strategi FORM. Bagaimana cara kita menggali? Kita harus bisa buka pertanyaan. Ya, untuk memancing sebuah dialog yang panjang. Dari dialog yang panjang itu kita bisa mengetahui siapa prospek kita ini sebenarnya. Ya, oke. Berikutnya M, money. Money bagaimana bicaranya? Nah, ini tanya nih. Kalau bisa dapat tambahan 1 atau 2 juta per bulan, bisnis dari rumah, kira-kira mau dipakai buat apa itu? Ya, ngomong. Ingat ya, ini hanya bisa ditanyakan jika posisi kita dalam ekonomi lebih tinggi daripada dia. Ya, ingat nih, kalau bisa dapat tambahan 1 atau Pak Jimmy, kalau bisa dapat tambahan 1-2 juta per bulan, kira-kira Pak Jimmy mau pakai buat apa? Saya harus pastikan bahwa tingkat ekonomi saya levelnya lebih tinggi dari Pak Jimmy. Jangan tingkat level ekonomi lebih rendah, nanya, Pak Jimmy kalau dapat 1-2 juta tambahan, misalkan meledek lu. 1-2 juta, hati-hati ya. Jadi money ini harus dipastikan tingkat level ekonomi kita lebih tinggi daripada prospek. Karena kalau lebih kalau tingkat ekonomi prospek lebih tinggi daripada kita, ini nanti disangka kita ngeledek. Ya. Kedua, Mas, Mbak, Om, Tante, Pak De, Bude, Bule, Pak, tertarik nggak punya usaha sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan yang sudah ada? Tanpa meninggalkan pekerjaan yang sudah ada. Karena bisnis ini bisa kita jalankan dengan paruh waktu. Bisnis ini kita bisa jalankan pada saat kita punya waktu luang. Ya, tanya, oh mau dong, bisnis apa? Baru ngoceh. Ya, MLM. Hah, MLM. Tanya balik, kenapa kaget ya dengan bisnis MLM? Iya, masalah tetangga saya ketipu dengan bisnis MLM. Waduh, beneran gitu bisnis MLM? Yang menipu keluarga, seperti apa bisnisnya? Cari tahu. Begitu kita, ternyata itu money gain. Masih ingat prinsip lada? Pada saat ada sanggahan, listen. Terus, agree. Betul. Kemarin, tetangga saya tawarkan bisnis multilevel marketing, dia menolak. Listen and agree. Dengar dan setuju. Tapi saya jelaskan, bisnis MLM yang sebenarnya 1 harus punya SUPL, kedua produknya harus punya BPOM, didukung dengan sertifikasi halal, ada bisnis plan-nya, ada ininya, ada ini, sehingga akhirnya
Oh, berarti saya ketipu itu. Berarti itu bukan MLM, itu money. Yes. Terus baru answer, jawab. Bisnis yang saya tawarkan adalah ini. Ajak dia join. Ya, ajak dia join. Jelas ya? Nah, berikutnya. Pernah coba join MLM nggak sebelumnya? Tanya ini. Belum pernah. Jelaskan. Tapi ingat. Ya, tapi ingat. FORM bukan untuk menjual produk. FORM bukan untuk merekrut prospek menjadi downline, tapi FORM hanya kita gunakan untuk membantu kita mendapatkan prospek yang tepat. Ingat nih, jangan salah. Oh, Babe udah ngajarin FORM untuk menjual produk. Babe udah ngajarkan FORM untuk merekrut. No. Karena untuk menjual produk kita harus presentasi produk. Untuk merekrut kita harus presentasi BOS. Jadi strategi FORM hanya untuk supaya kita bisa membantu menganalisa prospek kita sehingga kita bisa mendapatkan prospek terpilih. Prospek terpilih. Nah, prospek terpilih inilah yang kita akan undang dalam aktivitas kita. Kita akan closing, kita jadikan sebagai konsumen atau kita jadikan sebagai mitra bisnis yang nantinya kita harus pasti ada yang nanya, Bebe, kok untuk jualan aja susah setengah mati? Bebe, untuk marketing susah setengah mati karena harus lewatin prospecting ini. Hey, Babe kasih tahu. Bisnis Depindo itu bisnis kecil atau bisnis besar sih? Bisnis kecil atau bisnis besar? Babe dirikan Depindo itu dengan modal minimal 10 miliar. Jadi bisnis kecil atau bisnis besar? Kalau ini bisnis kecil, forget it, FORM. Tapi kalau ini kalian anggap sebagai bisnis besar, dan kalau ini bisnis Depindo kita anggap sebagai satu-satunya cara untuk mengubah tingkat kesejahteraan kita dan keluarga kita, ini harus dikuasain. AIDA harus dikuasain. LADAC, ladak harus dikuasain. Bagaimana menganalisa prospek harus dikuasain dan sebagainya. Bagaimana nanti bisa presentasi produk harus dikuasain. Bagaimana nanti harus presentasi BO harus dikuasain. MBAT dan lain sebagainya harus dikuasain. Karena itu adalah komponen-komponen bisnis yang akan menjadikan kita sebagai seorang pengusaha yang sukses di bisnis Depindo. Tapi tadi Babe kasih tahu di awal, kenapa ada downline yang meninggalkan kita. Pertama, nggak kuasain prospecting. Yang kedua, tingkat knowledge kita, tingkat keterampilan kita, attitude kita, nggak seperti layaknya mitra bisnis Depindo. Padahal, dengan strategi, dengan Pak Erik mengajarkan kepada grup All the Best, Pak Jimmy mengajarkan kepada grup DC, Babe mengajarkan untuk grup KDS, itu semua adalah bekal yang kita bisa gunakan sebagai sarana untuk menjalankan bisnis Depindo yang ujung-ujungnya kita bisa membahagiakan keluarga, kita bisa mendapatkan karir, penghasilan yang kita tentukan sendiri, kita bisa kemana-mana memenuhi kesenangan kita dengan uang yang nggak perlu dipikirkan lagi. Ya, oke. Jadi kata kunci di sini ada 6 kelebihan FORM. 1, di dalam FORM kita nggak menawarkan produk. Di dalam FORM kita tidak menceritakan bisnis Depindo. Kalau di dalam FORM kalian sudah menjual produk, berarti sudah kalian anggap FORM adalah sarana untuk menjual produk. Kalau di FORM kalian menceritakan mengenai perusahaan, produk, sistem dan sebagainya, berarti kalian beranggapan FORM untuk merekrut. Sekali lagi, FORM hanya untuk membantu kita
di dalam menganalisa prospek sehingga kita bisa mendapatkan prospek yang tepat untuk dijadikan sebagai konsumen dan prospek yang tepat untuk dijadikan sebagai mitra bisnis. Ya, berikutnya, dengan strategi FOM kita membangun sebuah hubungan yang tulus, yang nantinya kalau hubungan itu berlanjut akan menghasilkan keuntungan yang sifatnya simbiosis, mutualistik, atau win-win, semuanya menang. Yang ketiga, melalui FORM kita bisa menggali kebutuhan dari calon prospek kita agar supaya akhirnya juga bisa mengetahui impian dari mereka. Yang keempat, kita menawarkan secara personal, tidak melalui WhatsApp, tidak melalui pembicaraan melalui TikTok, tapi kita berkunjung ke rumah mereka. Inilah kekuatan dari bisnis Depindo. Personal touching. Ya. Touching apa ya? Sentuhan pribadi. Dan nantinya kita akan memberikan personal service. Pelayanan yang bersifat pribadi. Ini keunggulan daripada bisnis Depindo yang tidak dimiliki oleh bisnis-bisnis yang lainnya. Yang kelima, FORM ini sebenarnya cocok digunakan untuk prospek yang ibu-ibu rumah tangga. Ya, ibu-ibu rumah ini paling cocok dengan pendekatan FORM karena kalau kita bicara dengan ibu-ibu itu jauh lebih bebas ketimbang bicara dengan bapak-bapak. Dan biasanya bapak-bapak itu lebih tertutup ketimbang ibu-ibu. Ya, kecuali Pak Erik. Pak Erik itu selalu terbuka untuk hal-hal yang baru. Ya, Pak Erik. Yang keenam, dengan FORM kita bisa meningkatkan kepercayaan diri dan mendapatkan respon yang positif. Ini 6 keunggulan dari pendekatan FORM. Dan yang terakhir, FORM bukan teknik menjual. FORM bukan teknik merekrut. FORM adalah cara membangun hubungan yang menghasilkan kepercayaan antara kita dengan prospek, ya, antara Anda dan prospek untuk memudahkan Anda dalam mengundang mereka untuk datang ke acara yang Anda sediakan bagi prospek, ya, bagi prospek. Ya, kalau Anda bisa lakukan ini dengan baik, maka nggak akan ada bilang, B, saya ditinggal sama downline saya. B, saya ditinggal oleh upline saya. Dan sebagainya. Ya. Teknik FORM merupakan bagian dari hal yang terpenting yang ada di dalam bisnis Depindo yang harus kita pelajari dan kita kuasai. Terakhir, selamat berproses. Terima kasih. Bisnis Anda akan menjadi mudah jika Anda berhasil masuk dalam proses seharusnya. Karena kalau kita tidak masuk dalam tahapan-tahapan, arahan-arahan seharusnya, maka bisnis ini akan menjadi sulit. Ya, oke, Bu Anti, silakan. Ya, terima kasih, Babe. Sangat detail sekali materi dari 5 langkah prospecting ya. Jadi seperti yang tadi di akhir Babe menyampaikan bahwa ini adalah ini bukan cara untuk memasarkan ya, tapi lebih kepada bagaimana membangun hubungan ya, hubungan antara kita sebagai BA ya, sebagai BA Depindo dalam rangka mencari prospek. Nah, inilah hal-hal yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya. Ya, jadi kalau dibilang susah-susah gampang, sebetulnya enggak juga, ya, tidak juga. Kalau teman-teman bisa memahami tadi dari poin ke poin penjelasan dari FORM itu sebetulnya
sebetulnya itu sudah sering mungkin teman-teman lakukan ya, tapi dalam prosesnya di lapangan belum, istilahnya apa ya, belum, keteraturannya belum ada gitu ya. Jadi keteraturannya belum ada. Misal mentargetkan A, mentargetkan A, harusnya dia pakai pendekatan O, tapi ternyata teman-teman tidak tepat pakai pendekatan R misalnya. Ya, jadi setelah mengetahui paparan tadi, mudah-mudahan dalam mencari prospek itu teman-teman bisa lebih baik lagi sehingga tepat sasaran ya. Nah, untuk berikut boleh saya buka, saya Tanya. ya, pertanyaan ini nggak ada sih Beh di chatroom. Jangan-jangan itu Saking kagum ya. Saking kagum dengan kesalahan sebelumnya ya. Ini sebetulnya teman-teman juga mikir, oh iya ya, berarti kemarin itu saya kurang tepat gitu ya. Harusnya pendekatannya melalui F. Ternyata saya pendekatannya beda ya. Padahal kalau saja kemarin kita sudah sampaikan, Mbak Bi sudah sampaikan, mungkin akan lebih berbeda lagi hasilnya. Justru lebih mendekati itu target prospeknya bisa dapat gitu ya. Nah, barangkali ada yang mau bertanya, siapa saja di grup ini, di forum ini, baik ADSer, ATB, ya, all the best, kemudian yang lain-lain lagi, silakan, monggo bertanya. Ayo, bertanya tidak menjadikan, tidak ada biayanya, free, bertanya free, bebas, ya. Berkenaan dengan materi yang baru saja disampaikan ya, jangan di luar materi dulu ya. Silakan, ayo, siapa ini? Jangan malu-malu ya. Jadi kalau malu-malu nanti sesat di kamar ya. Mana biasanya yang suka bertanya itu adalah Bu Cartimah. Bu Cartimah mana ini? Bu Cartimah, oh sedang tidak ada. Tidak ada. Atau mungkin dari para key leader, para leader koordinator yang juga sudah hadir di sini, silakan bertanya. Atau mungkin kalian boleh komen terhadap materi yang baru saja Babe sharingkan kepada kalian semua. Apakah materinya berguna atau tidak berguna dan lain sebagainya. Ayo silakan, kita butuh juga masukan ya teman-teman, boleh open mic saja. Bu Susi Palembang boleh open mic, kita pengen dengar nih suara merdunya Bu Susi. Ayo Bu Susi, jangan malu-malu. Nanti kalau malu terserah di kamar. Sesat di kamar. So ini banyak sekali loh. Banyak Siapa nih? Bu Nur Maida. Bu, halo. Gimana Bu? Coba berkomentar. Silakan Ibu, suaranya bisa masuk kok, boleh berkomentar. Mbak Jimas, gimana kabarnya? Baik, Babe. Selamat Baik. sore, Babe. Maaf juga. Komentarnya apa coba? Materi hari Dengar ya? komentarnya apa? Dengar ya, Bu? Kemarin kan saya sempat vertigo. Iya. Jadi badan kecil. Babe ketemu nanti tanggal 27 ya. Iya, ada banyak komentarnya ketemu 27. Halo. Maida dulu, Pak. Halo. Sorry. Ya, Bu Bu Nur Nur. Maida, Maida dulu deh. Ya. Saya mute dulu ya Bu Jima. Silakan Bu Nur Maida. Ya, terima kasih, Ibu. Salam bahagia selalu. Gini, maaf dalam pulang sekolah tadi masih terlambat untuk masuk join, Bu. Babe. Terima kasih atas paparannya, Babe. Sangat berguna dan sangat berguna sekali buat BA-BA. Dan ini satu, Babe, kata Babe tadi ada saya sepinggal, ada saya dengar, saya lihat Babe tadi bercerita masalah produk-produk, Babe.
Ya. Mm-mm. Nah, itu kan kita kalau memperkenalkan produk kepada konsumen, mereka kan pasti bilang, oh saya sudah memakai skincare yang lain. Pasti skincare ini mahal, kan gitu, Be. Nah, namun karena kita sudah menerangkan bagaimana cara kita memakai produk ini, mereka ada yang mau, ada yang tidak, atau nanti dulu gitu kan. Nah, yang saya pertanyakan, Babe, sekarang ini member kita itu atau BA yang sudah kita rekrut itu banyak mati, Be. Kata Babe tadi kan banyak mati. Namun kita sebagai yang sudah pemakai banyak juga yang masih mau membeli. Namun mereka tidak mau jadi member, Be. Nah, di waktu sekarang ini kita menawarkan itu atau memperkenalkan produk ini masih sulit untuk mereka pahami, Be. Bu, Masih sulit untuk dipahami fokus mereka pada karena di Jambi itu belum banyak mengenal masalah skincare Skinaro, Be. Oke, Bu Nurmaida, ya terima kasih komentarnya. Sebetulnya untuk pertanyaan Ibu itu kan hubungannya lebih pada produk ya. Nah, cuman sesuai dengan materi hari ini adalah tentang prospecting ya. Iya, jadi strategi FORM tadi, apakah di Bu Nurmaida ini ada pertanyaan atau ada terkendala seperti itu? FORM tadi kan sudah disampaikan gitu. Nah, jadi itu aja sih sebetulnya, Bu. Iya. Kalau masalah itu kita sudah memahami dari kita upline kita atau member-member seperti yang dipaparkan Babe tadi sudah sangat mengerti dan sangat bagus, itu aja. Kalau yang masalah produk-produk mereka sudah ada yang banyak memakai atau sudah banyak memahami gitu aja, Be. Terima kasih untuk paparannya, Babe, sangat berguna bagi kami yang baru-baru mau menjejaki bisnis ini. Itu aja, Be. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurmaida. Ini di belakang Bu Nurmaida, Bu Jimas ya. Ini ada Ito Inganta Barus. Oh, itu dari ATB ya, Pak ya. Ada itu. Ya, Bu Jimas, komen. Mas. Bukan ketemu di tanggal 27, itu pasti ketemu kita. Ayo Bu Jimas, dibuka ininya, mic-nya. Belum dibuka, Bu. Nggak kedengeran. Bukan, dia masih mute. Iya. Belum di-unmute, Bu. Iya, Mi, ya, Mi. Ya, coba mukanya turunin lagi. Kenapa, Mi? Wajahnya kelihatan. Ya, Mi, Mbak Mi manis tuh. Iya. Yamian. Yuk, silakan. Iya, Mi. Ini kebetulan, Mi, kita lagi BOS juga, Mi, di sini, Mi. Jadi sambil ngedengerinnya, iya, Mi. Ini ditemenin juga sama Tante Lulu, sama Gen 1. Halo semuanya, apa kabar? Apa ini? Pak Petrus. Oh, Babe, member baru. Kapan Babe lagi prospek, Babe lagi dampingi Dimas. Mantap. Teruskan. Ya udah, oke. Baru dapat saya plannya Dimas, jadi saya harus ngedampingi Saya pikir lagi Dimas, nobar. Babe. Lagi dampingin Dimas. Katanya lagi nobar. Tapi materinya sudah nangkep ya Bu Jimas ya. Iya, kita sambil tadi juga kita sekalian ini mereka juga dengerin juga. Maksudnya tuh biar sekalian ngenalin produknya juga sama bisnisnya, Be. Mantap. Insya Allah nanti tanggal 27 kita kumpul lagi, Be. Ketemu Babe ya, Be, sama Mi Anti ya. Oke, siap. Terima kasih, gitu Bu. aja ya. Kasih. Ya. Ini ada di forum
Bu Laila Ainur dari Banyuwangi, Pak Jemberian, lupa saya. Dari Padrian sampai Babe sangat berguna, bisa untuk introspeksi yang selama ini kita ternyata masih kurang tepat, sudah kita beli. Oke, itu hanya statement ya. Nah, ada lagi di bawahnya Fatki, ya ini Bunda apa Mas saya nggak tahu. Halo Be, mau tanya, saya kan ini masih mahasiswa. Oh, mahasiswa ya, berarti Mas ya, kalau Mbak mahasiswi. Dan sebagian teman saya itu banyak yang tanya saya pakai sabun apa, dan pas saya bilang pakai ini dan bilang harganya kebanyakan banyak yang sorry B itu ngatas. Oh, ini sebenarnya sama dengan tadi yang disampaikan dengan Bu Nur Maida ya. Ya, Mas tapi Adi. jawaban singkatnya adalah kenapa pada saat kita menawarkan produk Skinaro yang harganya 576.000 untuk 4 item atau 1 paket, begitu mereka mendengar mereka kaget. Nah, itu dikarenakan kita salah di dalam hal prospecting. Kalau kita prospecting, maka di dalam analisa prospek kita harus mendapatkan prospek yang satu yang butuh produk ya atas dasar fakta kenyataan dia hari ini. Yang kedua yang ingin membeli. Butuh kalau nggak ingin juga susah, ya nggak mungkin terjadi. Ya, ingin tapi nggak butuh juga susah. Ya, jadi harus orang yang butuh, harus orang yang ingin. Nah, yang ketiga harus orang yang mampu bayar. Artinya prospek kita itu strata sosial ekonominya sesuai dengan harga produk yang kita akan tawarkan. Nah, pada saat kita datang, jangan kita tanya. Kan tadi ada pertanyaan, pernah pakai produk skincare nggak? Sudah menemukan produk skincare yang cocok nggak? Nah, nanti dalam pertanyaan berikut yang kita gali adalah kita bisa lihat ini orang kira-kira kalau saya tawarkan produk Skinaro seharga 576.000 ini, dia butuh, dia ingin, tapi dia mampu nggak bayar? Kalau dia nggak mampu bayar, dia bukan prospek. Dia bukan prospek konsumen. Ya, karena dalam bisnis kita harus cari konsumen yang tepat. Konsumen yang tepat adalah konsumen yang butuh, konsumen yang ingin, dan konsumen yang mampu bayar. Oke, kalau kaitannya dengan mahasiswa. Kalau kaitannya dengan mahasiswa kan koceknya mahasiswa kan nggak sebanyak kocek orang yang sudah bekerja kan, karena masih mahasiswa. Nah, nanti akan ada satu produk yang namanya Cleosera, itu cocok untuk koceknya para mahasiswa. Simple pemakaiannya, hasilnya dahsyat, harganya lebih murah daripada Skinaro. Ya, ditunggu saja ya. Ditunggu saja, nanti kira-kira baru ready tersedia kira-kira di bulan Agustus atau awal September. Oke, ini Fatki, Mbak atau Mas nih? Ya, coba dijawab. Mas kayaknya atau Mas? Oh, Mas. Ya, Mas Fatki, ditunggu aja ya. Sudah. Oke, kalau tidak ada lagi kita akhiri. Oke, kalau begitu cukup pertanyaannya cukup sekian yang kita ini terbatasi oleh waktu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah luar biasa hari ini 65 orang join di forum Zoom hari ini. Ya, kita akan ketemu lagi terutama untuk KDSer di hari Jumat dengan materi yang berbeda tentunya. Dan jamnya akan kembali lagi di jam 14.15. Jadi hari ini spesial. Maju 1 jam hanya di hari ini saja ya. Oke, selamat sore. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Depindo. Dan luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Babe, Mami. Ya, sampai ketemu hari Jumat nanti ya. Terima kasih Babe. Terima kasih. Terima kasih Mami semuanya. Assalamualaikum. Ya, sama. Mbak Devi, Mbak Catima, Mbak Nur Maida, Mas Dani, Mbak Elva,
Ya. Mbak Makasih Taslima, Babe. Neng Elis. Makasih Babe. Oke, terima kasih.